nyata, hukum-hukum yang jelas, semuanya harus dilakuin sama dia. Setelah itu baru dia masuk kepada esensinya. Orang yang rajin ibadahnya, rajin beribadahnya, rajin berzikirnya, maka orang itu akan mendapatkan ilmu robbani atau ilmu laduni. Dalam sebuah hadis dikatakan begini, man akhlasa lillahi arba'ina sobahan. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya 40 hari subuh. 40 subuh. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya 40 subuh. 40 subuh selama 40 hari, 40 subuh itu, maka Allah akan menumbuhkan hikmah min lisanihi wa qalbihi. Akan Allah tumbuhkan hikmah dari lisannya dan dari hatinya. Maksudnya adalah Allah akan kasih dia ilmu laduni. Dulu pangarsa Abah, saya pernah nanya, bagaimana Abah teknisnya nih? Saya juga belum berhasil nih. Kata pangarsa, 15 menit minimal 15 menit sebelum subuh Anda sudah duduk di sejadah. 15 menit sudah duduk di sejadah. Jangan tidur, jangan bercanda, jangan ngapain. Ikhlaskan diri Anda 15 menit sebelum subuh. Duduk di sejadah, nunggu subuh. Apa itu? Ya zikir, ya baca Quran, yang lain sebagainya. 15 menit minimal. Minimal 15 menit. Kalau nanti 5 menit, dan nanti selama 40 hari nih, sudah 38 hari Anda melakukan ini, tiba-tiba ke hari ke-39, 5 menit sebelum subuh Anda baru duduk, batal, balik lagi itu. Ulang lagi, udah batal itu. Atau udah 39 hari nih, ini hari terakhir nih, subuh terakhir, kesiangan. Terus azan baru datang Anda, belum duduk, azan baru bangun, batal sudah itu, 39 hari batal itu. Ulangin lagi 1 hari. Ini hadis Nabi. Siapa orang yang mengikhlaskan dirinya selama 40 subuh. 40 subuh itu saya tanya sama pangarsa Abah, ukurannya berapa pangarsa Abah? Minimal 15 menit. 15 menit. Anda kalau sudah bisa melakukan ini, nih, maka Anda punya potensi mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada 2. Ada yang benar-benar Anda nggak belajar, tiba-tiba dapat. Misalnya Anda nggak pernah belajar kitab, nggak pernah belajar baca kitab, tiba-tiba ketika buka kitab tahu semua. Anda nggak pernah ngapalin Quran, tiba-tiba Anda hafal Quran. Itu yang pertama tuh, itu tingkatan tertinggi. Anda nggak pernah melakukan itu, tiba-tiba bisa. Tapi orang yang kayak begini, rata-rata sapleng dulu, error dulu, gila dulu. Kenapa gila? Karena dia harus masa transisi. Dia harus menyesuaikan diri. Hardware dia sama software dia yang masuk ini terlalu banyak, terlalu bebannya terlalu berat. Maka kemudian hang. Kayak handphone misalnya. Anda punya handphone, RAM-nya cuma 3 GB misalnya. Terus Anda download Play Store, Google Play, 10 aplikasi langsung Anda Google, langsung Anda download sekaligus. Apa yang terjadi sama handphone Anda? Kenapa? Karena giganya, RAM-nya kecil. Tapi kalau RAM-nya Anda gede, misalnya ada 8 GB, 16 GB misalnya gitu, Anda download 10 aplikasi secara langsung, nggak hang itu. Manusia juga begitu, manusia. Anda RAM-nya cuma 3 misalnya, 3 GB. Tiba-tiba dikasih ilmu sama Allah berupa Al-Quran, hatam, hafal, 30 juz. Itu error dulu tuh, Error. Ya gila lah, Anda gila dulu. Gila. Ya nggak lama-lama. Bisa setahun, bisa. Paling cepat 40 hari, paling cepat. 100 hari itu paling cepat 100 hari. Anda gila. Jadi nanti Anda, orang-orang bilang Anda tuh gila sudah. Kagak ngerti apa-apa sudah. Pokoknya ya orang gila, gimana sih orang gila. Tapi nanti kalau sudah sukses lewat dari situ, ya sudah. Makanya Anda kalau ketemu orang gila, jangan suzon. Barangkali dia lagi jazab gitu. Itu istilahnya jazab. Jazab majzub. Orang yang jazab, orang yang ditarik.
Nah itu ilmu laduni itu. Tapi ada orang yang dapat ilmu laduni yang skalanya lebih rendah dari situ. Nah ini nggak apa-apa ini. Resikonya nggak banyak ini resikonya. Apa itu? Orang yang cuma belajar sekali doang nih, baru ngelihat, baru belajar, baru lihat, langsung bisa. Dia baca satu, langsung ngerti. Dia dengerin sedikit, langsung dia ngerti. Dia baca satu kaidah, tiba-tiba terbuka segala macam ilmu sama dia. Dia membaca satu rumus, tiba-tiba udah bisa melakukan apa saja. Nah itu ilmu laduni juga itu. Itu ilmu laduni itu. Gitu ya. Ilmu laduni yang kita tidak capek belajarnya. Cukup sekilasnya, udah selesai. Tiba-tiba udah kesini. Dengerin satu kaidah, tiba-tiba Anda sudah bisa menemukan apa saja. Anda dapat satu rumus, tiba-tiba Anda bisa menciptakan apa saja. Belajarnya nggak banyak, nggak capek, nggak jelumut gitu ya. Cukup gitu. Makanya banyak kalangan-kalangan di tempat pesantren saya itu di Jombang, banyak kiai-kiai yang begitu, ulama-ulama yang begitu. Jadi kalau baca buku ini begini saja nih, kalau baca buku ini buku baru, belum pernah dibaca sama dia, diginiin saja sudah, diginiin gitu sama dia, terus rapi, dah tutup sama dia, dah buku ini tentang ini, isinya adalah begini, udah langsung paham dia, cuma begini doang nih. Cuma digini doang sama dia. Terus gitu. Udah ditutup, tanya semua tentang kitab itu. Tanya semua tentang buku itu. Paham semua deh. Kalau orang yang biasa kan gimana? Bolak-balik, balik lagi. Kagak paham juga, balik lagi kan gitu ya. Umumnya. Itu gak dapat ilmu laduni. Tapi kalau dapat ilmu laduni, tadi itu seperti itu. Anda pilih yang mana? Mau belajarnya susah payah atau mau beribadah dan zikirnya susah payah? Cari yang mana? Anda cuma punya pilihan ini aja. Kalau mau jadi orang sukses, belajar susah payah menjadi sukses, atau ibadahnya yang susah payah, sukses nanti itu. Tapi kalau ibadahnya enggak susah payah atau belajarnya enggak susah payah, nggak bisa itu. Nggak ada satupun, rumusnya tidak ada. Jadi misalkan Anda malas belajar, tapi Anda rajin ibadah, rajin zikir, rajin riadoh, masih bisa diharapin tuh. Sudah, kalau buat saya, nih anak kok malas banget sih, belajar malas, terus maunya apa? Maunya zikir mulu dah, ke kuburan mulu, ziarah mulu ke kuburan, terus riadoh, puasa, udah biarin. Masih punya kesempatan ini orang. Masih punya kesempatan, masih punya potensi dia jadi sukses nanti nih. Masih punya sukses. Tapi kalau tadi tuh belajar enggak, riadoh enggak, sudah tidak. Ini anak malas banget ibadahnya malas banget. Tapi belajar tekun banget. Kalau urusan belajar tekun banget. Tapi ibadahnya biasa aja, zikir malas gitu ya. Ya sudah biarin dulu. Ini bisa sukses nih anak, gitu ya. Jadi cuma dua. Kalau Anda belajarnya tekun, Anda belajar keras, bisa sukses. Tapi itu tadi dapat ilmu yang sifatnya tarbiyatul insani, pendidikan manusia. Atau Anda ibadahnya yang keras. Kalau ini, maka Anda akan mendapat ilmu robbani atau disebut dengan ilmu ladun. Cuma dua ini pilihannya itu. Kalau mau menjadi orang sukses, terserah Anda mau milih jalur yang mana. Kalau dia kemudian ibadahnya rajin, belajarnya rajin, top sudah itu. Keseimbangan tubuhnya, keseimbangannya, ya. Artinya dia akan menjadi orang yang normal di depan manusia. Kenapa? Oh, dia rajin ibadah, dia rajin belajar, normal itu. Kalau dia sukses mah normal. Artinya tidak dipesimiskan oleh orang-orang. Tapi kalau Anda rajin ibadah saja tanpa belajar, orang-orang masih bilang, lu ngapain sih wirid mulu, ngapain sih belajar yang benar, masih digituin tuh. Pasti ada fitnah seperti itu, meskipun punya potensi untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu caranya. Nah, sekali lagi, contoh ekstrim. Ini contoh ekstrim.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali itu disuruh mangap sama baginda Rasul. Terus lidahnya disuruh julurkan. Ini contoh ekstrim nih. Ada di hadis. Jadi kata Sayyidina Ali begini, suatu hari saya dipanggil Rasul. Lalu saya disuruh mangap, ngerti mangap ya? Mangap, lidahnya disuruh julur. Ketika lidahnya disuruh julur, maka lidahnya Nabi ditempelkan ke lidahnya Sayyidina Ali. Ini kalau dibilang sekarang LGBT ini. Cowok nyium cowok gitu ya. Lidahnya Nabi ditempelkan ke lidahnya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, seketika itu juga saya mengerti banyak hal. Kalau ada ahli Taurat Yahudi datang minta hukum kepada saya akan kasih hukumnya Taurat. Kalau ada orang ahli Injil datang kepada saya akan kasih dia ilmu Injil. Bahkan katanya Taurat cuma bisa disarahkan, dijelaskan 360 buku, 360 jilid. Jadi kalau Taurat itu dijelaskan, dibikin buku dengan penjelasannya paling banyak 360 kitab. Saya bisa membuat sarah penjelasan surah Al-Fatihah dengan 360 jilid. Al-Fatihah doang itu. Kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkhutbah tanpa teks. Sayyidina Ali itu pernah berkhutbah dengan khutbah 7.000 kata tanpa alif. Jadi khutbah ngomong sesuatu nih, ngomong khutbah 7.000 kata tanpa huruf alif. Padahal huruf alif atau huruf A itu kan huruf yang primer ya. Anda bisa nggak ngomong 5 kata tapi nggak ada huruf A-nya? Dan itu respect, dan itu spontan Sayyidina Ali itu. Dan itu sampai sekarang terkenal betul khutbah Sayyidina Ali yang isinya 7.000 kata tanpa huruf alif. Coba Anda bikin 5 saja, 5 kata-kata, 5 kata, 5 kalimat yang nggak ada huruf alifnya coba, atau nggak ada huruf A-nya. Kalau Arab kan alif, kalau kita kan A, bisa nggak? Ya bisa, tapi susah mungkin. Kita harus ngarang-ngarang kan? Ngarang-ngarang. Saya aja ngomong dari tadi udah berapa huruf A-nya tuh? Udah banyak banget huruf A-nya. Sayyidina Ali seperti itu. Makanya kemudian pantas Sayyidina Ali itu dikatakan apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu. Pintu masuknya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu dari ahli silsilah kita ini. Jadi Sayyidina Ali ngerti apa saja. Bahkan kalau nanti Anda belajar ilmu, segala ilmu, runutannya ke Sayyidina Ali. Mau ilmu apa saja, termasuk ilmu falak, ilmu hikmah, ilmu ruhani, segala macam. Itu nanti sanadnya kepada Sayyidina Ali. Wifik, wafak itu sanadnya ke Sayyidina Ali. Ilmu apa saja, ilmu hikmah semua itu sanadnya bahkan ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tahu dari mana Sayyidina Ali itu? Beliau dapat dari ilmu laduni. Nah, itu bagaimana cara dapat ilmu laduni itu? Cara dapat ilmu laduni adalah jaga syariatnya. Jaga syariatnya. Itu termasuk menjaga atau untuk mencapai ilmu laduni. Jadi ilmu laduni caranya adalah seperti itu. Terus jenisnya ilmu laduni tadi ada 2. Yang satu adalah jenisnya yang universal, dia langsung dapat gitu ya, utuh. Dan yang kedua adalah dengan cara belajar, tapi taisirun, belajarnya dengan cepat, dengan mudah, yang qalilul waqti, yang waktunya cuma sedikit. Baca begini, ngerti. Baca begini, ngerti. Baca begini, ngerti. Nah, itu juga namanya ilmu laduni. Yang ketujuh, ini kita masih ingat-ingat pelajaran yang kemarin ya. Yang ketujuh adabnya adalah menjaga perkara-perkara yang sunnah, alal mandubati syar'iyah,
Dia harus menjaga syariat-syariat yang sifatnya sunnah. Jadi bukan cuma yang wajib, tapi juga dia menjaga yang sifatnya syar'iyah, mandubah. Dia harus menjaga juga sifatnya yang sunnah, baik al-qauliyah wal fi'liyah, baik itu sunnah ucapannya Nabi dari sabda-sabda Nabi, atau sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan Nabi. Bangun malam, zikir yang banyak, habis sholat, itu semua termasuk sunnah. Sholat sunnah, itu termasuk mandubatis syar'iyah. Dia harus menjaga mandubatis syar'iyah. Puasa, santri mah harus sering puasa. Santri nggak pernah puasa, atau santri malas puasa, aduh, sudah itu mah. Udah malas belajar, malas puasa. Waduh, udah itu. Puasanya rajin. Mumpung di pondok, mau ngapain sih? Ngirit duit. Ngirit. Lagi mau di pondok juga, mumpung di pondok, nanti kalau anak di rumah udah susah puasanya. Kalau di pondok itu mau puasa apa saja enak. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Dulu kita puasanya 4 bulan, terus 1 tahun pernah kita puasa 1 tahun itu. 1 tahun. Terus nanti kadang-kadang puasa yang rada-rada ekstrim dikit dah. Namanya puasa pati geni. Puasa pati geni itu puasa seperti biasa, nanti sholat, nanti maghrib cuma boleh minum 1 teguk doang. Jadi nggak boleh makan apa-apa, minumnya cuma 1 teguk. Kalau 2 teguk dia minum, teguk itu ngerti teguk ya? Masuk ke telan, 1 kali telan. Dia 2 kali telan, batal sudah itu. Nanti boleh makannya lagi, boleh minum lagi subuh. Jadi nanti setelah dia maghrib, itu untuk memastikan bahwa tidak boleh dalam agama itu puasa wisol, nggak boleh. Puasa wisol itu maghrib nggak buka puasa, itu nggak boleh itu. Makanya maghrib tetap dia harus batal dia. Tapi dengan cara tadi maksimal 1 teguk. Setelah itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur sampai subuh lagi. Nanti subuh, menjelang subuh, sahur boleh makan, boleh minum biasa. Nanti subuh, begitu lagi puasa, itu bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 11 hari. Begitu saja. Itu namanya riyadhah. Santri harus begitu. Santri itu harus riyadhahnya harus banyak. Mumpung di sini, mumpung di pondok. Kalau di rumah nggak mendukung, nggak ada temennya.